Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Maulidar. NIM saya 201110301036. Saya dari Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, Fakultas Kelautan dan Perikanan. Di sini saya akan membuat tugas resum jurnal yang berjudul Pemetaan Spesial Jalur Penangkapan di WPP NRI 713 dan di WPP NRI 716 dalam rangka pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Jurnal ini terbit pada tanggal 21 Oktober tahun 2015. Di jurnal ini saya akan menjelaskan bahwa jalur penangkapan ikan adalah wilayah perairan yang merupakan bagian dari WPP NRI untuk mengatur dan mengelola kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan alat penangkapan ikan yang diperboleh dan atau yang dilarang. Penentuan jalur penangkapan ikan memerlukan berbagai data yang mendukung, antara lain data garis pantai, data wilayah konservasi, dan data daerah pembuangan amunisi. Penelitian ini adalah untuk menentukan batas-batas jalur penangkapan ikan berdasarkan Kepmen KP nomor 2 tahun 2011. Metode penarikan batas kewenangan menggunakan sistem informasi geografis dengan cara buffering. Juga digunakan metode analisis tumpang susun peta. Berdasarkan hasil kajian dengan mempertimbangkan berbagai aspek penentuan penarikan jalur penangkapan, diperboleh suatu peta yang menunjukkan batas-batas jalur penangkapan. Batas-batas ini memiliki geografis tertentu. Kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor pembangunan yang dipandang menjadi penting untuk masa depan bangsa ini. Dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya kelautan dan perikanan, perlu diperhatikan daya dukung kemampuan asimilasi wilayah laut, pesisir, dan daratan dalam hubungan ekologis, ekonomi, dan sosial. Konsep pembangunan perikanan berkelanjutan paling tidak mengandung 4 aspek. Aspek pertama adalah keberlanjutan ekologi, aspek kedua berupa keberlanjutan sosial ekonomi, aspek ketiga adalah keberlanjutan kesejahteraan, dan aspek keempat adalah keberlanjutan kelembagaan. Pemberian izin penangkapan ikan merupakan salah satu aspek dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan. Pengaturan jenis kapal yang beroperasi disesuaikan dengan kewenangan yang diberikan undang-undang. Oleh karena itu, diperlukan perwilayahan laut agar dapat memberikan gambaran batas-batas pengelolaan sesuai dengan kewenangan masing-masing pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satu saran untuk mendukung keberlanjutan pengelolaan adalah tersedianya data dan basis data yang digunakan dalam pengelolaan. Dengan adanya data dasar, maka pengelolaan dapat dilakukan dengan baik. Salah satu saran untuk membantu dalam pengelolaan adalah Sistem Informasi Geografis, yaitu SIG. Metode penelitian dalam jurnal ini yaitu data yang diperlukan dalam kajian merupakan data sekunder. Kajian mengenai peraturan perundang yang terkait dengan batas wilayah, jalur penangkapan, perizinan usaha penangkapan ikan menjadi landasan dilakukannya kajian ini. Aspek teknis pemetaan spesial dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai data yang ada, antara lain: pertama, peta garis pantai wilayah penelitian; kedua, peta sembaran kawasan konservasi perairan; ketiga, peta sembaran sumber daya pesisir atau mangrove lamun; keempat, peta sembaran buangan amunisi. Pembahasan hasil penelitian ini yaitu penetapan batas harus dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan semua faktor yang terkait, antara lain wilayah konservasi, daerah larangan, daerah pembuangan amunisi, sehingga tidak terjadi tumbang tindih kewenangan dan pengelolaan. Kesimpulan penelitian ini yaitu ada 2. Yang pertama,
Teknik buffering yang digunakan dalam sistem informasi geografis dapat digunakan sebagai salah satu teknik dalam analisis kewilayahan jalur penangkapan ikan. Implikasi dari hal tersebut adalah memudahkan dalam pengelolaan dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Yang kedua, dalam penarikan jalur penangkapan ikan, tidak hanya aspek spesial batas 12 mil, namun memerlukan pertimbangan aspek lain seperti kawasan konservasi perairan, buangan amunisi, daerah larangan sehingga jalur yang diperboleh akan lebih komprehensif dan menghindari tumpang tindih kewenangan dalam pengelolaan dan pengawasan. Hanya ini yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.